Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Alkhair Channel yang mengulas tentang seputar ternak burung ya, terutama kenari. Oke, langsung saja ya. Kali ini akan saya mengulas tentang masih seputaran ternak kenari ya. Dan kali ini akan saya ulas masalah ini ya, hal yang sepele tapi bisa berakibat fatal bagi anak-anak burung dan ujungnya bagi produksi ya. Apa itu? Itu adalah tentang kuku ya. Ini memang kalau kita tidak perhatikan sangat bermasalah ya. Kuku yang panjang itu yang tumbuhnya tidak beraturan itu akan sangat bermasalah bagi anak-anak kenari yang masih merah. Makanya harus kita perhatikan dari kuku-kuku ini, harus selalu kita pantau ya, baik jantan atau betina. Kalau mana si betina ini mengerami kuku-kuku yang panjang itu bisa menusuk telurnya ya, dan akhirnya ada sedikit guratan atau pecah sedikit saja, itu tidak akan menetas karena udara itu masuk ke telur itu ya. Apalagi kalau sudah menetas, kuku-kuku yang tidak beraturan ini yang panjang ya, yang harusnya dipotong tapi karena kita kelalaian kita tidak dipotong, itu bisa menusuk bagi cindil-cindil yang masih merah. Dan akhirnya mati. Minimalnya si anakan-anakan kenari ini tidak akan nyaman. Dia selalu bergerak-gerak karena tidak nyaman dengan kuku-kuku yang tidak beraturan ini. Karena kalau kenari kukunya kepanjangan itu pasti tubuhnya tidak beraturan. Dan si anakan ini akan tidak nyaman. Dia bergerak terus. Akhirnya si indukan itu tidak nyaman untuk mengerami anaknya. Sering keluar, sering turun ke bawah. Dan ujung-ujungnya dia stres juga. Dan apa? Akhirnya tidak mau menyuapi, ujung-ujungnya mati juga. Jadi walaupun kelihatannya sepele ya, kuku yang panjang tidak segera dipotong, intinya sih harus selalu dipantau dan kontrol. Tidak segera dipotong itu akan bermasalah dan fatal akibatnya. Kalau urusannya dengan produksi itu sangat fatal akibatnya, dan produksi pun tidak bisa seperti yang kita harapkan, bisa gagal panen ya. Oke ya, langsung saja kita cari ya indukan-indukan yang kukunya panjang. Nanti kita potong, caranya segimana, potongnya segimana sehingga nanti tidak melukai kukunya, karena di dalam kuku itu ada apa namanya pembuluh darah juga. Jadi kalau kita motongnya nggak pas, darah akan keluar terus karena posisinya di bawah, jadi darah mengucur terus dan bermasalah juga. Bisa kematian, tapi memang jarang sih terjadi, tapi lama-kelamaan bisa bermasalah. Sudah kita dapatkan ya, karena saya kelalaian saya, akhirnya nih burung nih kukunya panjang banget, anakannya selalu mati ya. Saya mengiranya ini tidak mampu untuk nyopin anak, tapi pada waktu kecilnya ini burung pintar nyopin anak, selalu telinya tuh penuh. Tapi kenyataannya pas rada gede anaknya sering mati, sekitar umur 2 hari 3 hari mati. Ini lihat. Ini kukunya sudah nggak beraturan nih, saya nggak kontrol tuh. Panjang banget ini. Ini bermasalah, sangat bermasalah ini, walaupun kelihatannya sepele, sangat bermasalah. Ini harus dipotong. Nanti cara potongnya kita kasih tahu ya, tutorialnya kita praktekkan ya. Kita ambil gunting kuku dulu ya, kita cari gunting kuku. Nah, kita udah dapatkan gunting kuku ya. Nah, gunting kuku kita udah dapatkan. Jadi cara potongnya itu di sini kan ada ini, ada garis warna merah ya, pembuluh darah. Nih kalau sahabat semuanya meneliti ada nih batasnya ini nih. Dari kita motongnya setelah pembuluh darah sekitar 2 mili setelah pembuluh darah. Jadi kita potongnya 2 mili setelah pembuluh darah ya. Pelan-pelan ya. Ya. Nah, udah kita dapatkan. Nah, segini nih. Kita potong ya. Tuh. Nah, ini nggak akan keluar darah. Tapi kalau seumpama kita motongnya kepanjangan, ini juga masih terlalu panjang. Kita motongnya kependekan, itu akan sangat bermasalah. Jadi semuanya kita potong ya. Tapi memang harus ekstra hati-hati cara memotongnya. Matanya harus jeli ya, karena nah udah segini.
Nah, begitupun nanti kaki yang sebelahnya ya, kaki yang sebelahnya juga harus dipotong tuh. Jadi kalau segini itu sudah tidak mengganggu. Tuh, ukurannya pas, nggak keluar darah ya. Pas. Jadi kalau nanti kependekan tuh, ada pembuluh darahnya kelihatannya yang merah ini ya. Nih, yang merah ini pembuluh darahnya kelihatan. Nanti kita zoom ya lebih dekat. Ini kurang fokus. Tuh ya, kelihatan ya pembuluh darahnya. Nah, ini sudah pas nih. Nanti yang satunya juga dipotong lagi ya. Yang satunya dipotong lagi. Tuh, satunya juga udah kepanjangan, ini sangat mengganggu. Makanya nggak nyaman, akhirnya anak-anaknya tuh sering mati. Jadi memang hal-hal ini sepele ya, tapi ini sangat vital sekali, sangat mempengaruhi produksi ya. Sehingga nanti produksinya gagal lagi, gagal panen lagi. Kita udah capek-capek nunggu ya, nelor anggrem selama 13 hari, udah netes seneng ya. Indukannya udah nyuapin sekitar 1-2 hari, begitu hari ketiga mati, Jadi kadang-kadang kita harus teliti ya, matinya nih kenapa. Kita teliti, jangan kita ternak asal ternak aja. Kita harus teliti, ini burung matinya kenapa. Sehingga nanti kalau permasalahannya, penyebabnya udah kita temukan, nanti berikutnya tidak kejadian lagi. Nah, udah ya, ini udah dipotong semuanya, dua-duanya. Nah, kalau kayak gini nanti si burung-burung itu si anakan-anakan itu akan nyaman dan dia akan menyuapi dengan telaten, anakan juga nanti cepat besar dan akhirnya bisa kita jual ya. Oke, gitu aja ya. Semoga bermanfaat tayangan ini. Jangan lupa ya subscribe, share sebanyak-banyaknya, komen dan komen yang positif juga tekan lonceng ya, supaya pemberitahuan video berikutnya itu bisa langsung diketahui. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.